Halo, selamat malam. Saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Sera Zoom Live. Dan Rabu Jumat Live, sebuah program Corporate Social Responsibility dari Maestro untuk kita semua bangsa Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Di acara ini, seperti juga judulnya, ya adalah Senin, Rabu, dan Jumat malam, ya, dan semuanya akan diposting di nyaris semuanya diposting di Handoko Maestro nanti. Ya, kita akan mulai. Teman-teman semua, perkenalkan saya langsung karena tanpa pakai tampilan pembuka. Ya. Jadi malam hari ini adalah Sera Jumlah 171, judulnya adalah 7 dosa. Serem ya? Yes, sih. Oke, 7 dosa. Teman-teman semua, mari kita lihat. Pernah nggak baca buku ini ya? Keep the family baggage out of the family business. Avoiding the 7 deadly sins that destroy family businesses. Ya, menjaga family baggage, ya, beban-beban yang terjadi karena keluarga, ya, keluar dari kehidupan bisnis keluarga, ya, menghindari 7 dosa yang mematikan yang dapat menghancurkan family business. Yang mengarang adalah Quentin J. Fleming, ya. Nanti kita akan cerita, jadi saya akan menceritakan juga pengalaman kami menanganin masalah-masalah yang ada di family business. Banyak enggak? Banyak. Ya, dan tapi saya akan berusaha untuk menyamarkannya agar supaya tidak membongkar kartunya orang. Ini dirilis tahun 2000, ya, cukup lama, memang buku lama. Ya, penulisnya adalah Quentin J. Fleming, ya, mengidentifikasikan 7 dosa mematikan yang bertanggung jawab atas kematian bisnis keluarga. Jadi, nah, ini penting buat kita, ya, tidak perlu 7-7-nya, tidak perlu di keluarga kita, ya, di mana saja. Kalau Anda punya klien, kemudian kliennya mengalami gejala yang seperti itu, maka Anda bisa punya pengetahuan dan kemudian bicara kepada klien seperti itu. Ya. Mari kita masuk materi, dan seperti biasa kita iklan dulu. Materi ini nanti akan dipostingkan di YouTube Handoko Maestro. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagi Anda yang sudah subscribe, belum like, kasih like, kasih komen, di-share. Dan jangan lupa pencet bell. Ya, teman-teman semua, kita akan mulai. Avoiding the 7 deadly sins that destroy family businesses. Ya, menghindari 7 dosa mematikan yang menghancurkan family business. Kita mulai dulu dengan family business sebagai definisi. Nah, kita lihat definisi atas itu dalam bahasa Inggris, definisi bawah dalam bahasa Indonesia. Ya, saya akan langsung ke definisi dalam bahasa Indonesia, di mana 2 atau lebih orang dari keluarga yang sama bekerja bersama dalam bisnis yang setidaknya dimiliki oleh salah satu dari mereka. Secara umum yang biasa terjadi pada saat orang bicara tentang family business adalah misalnya katakanlah kita bicara seorang orang tua, ya, seorang orang tua itu dia merintis bisnisnya, terus kemudian anak-anaknya ada terlibat di dalam bisnis tadi, ya, secara umum seperti itu, ya, dilibatkan, ya, jadi orang tuanya yang membangun, ya, terus kemudian anak-anaknya ikut. Secara umum yang paling banyak adalah itu, ya, tapi bisa juga enggak seperti itu, misalnya katakanlah dalam bentuk kakak beradik yang kemudian kongsian bikin company, itu juga bisa masuk di dalam kategori family business, tapi paling banyak terjadi adalah orang tuanya bikin, terus kemudian anak-anaknya terlibat. Ya. Nah, di dalam kasus-kasus yang kami tanganin, ada yang sampai ke generasi yang kedua, jadi setelah anak setelah generasi 3 maksudnya. Jadi setelah generasi pertama yang membangun, generasi kedua yang terusin, terus kemudian masuk generasi 3. Bahkan ada, ya, tapi tidak begitu mendalam, waktu itu sampai generasi yang keempat. Ya, semakin besar generasinya, semakin juga besar masalahnya. Ya, itu gampangannya seperti itu. Ya, kalau saya bilang bukan masalah, mungkin tantangannya. Ya, jadi yang umum adalah orang tua punya anak-anak, orang tua punya anak-anak dan punya cucu-cucu, gitu ya. Nanti kita coba bahas itu. Nah, teman-teman semua, kalau kita melihat, ya, ada multiple hats that may be worn. Ya. Ada banyak topi yang
harus bisa dipakai ya. Jadi ada, kalau di dalam family business ada anggota keluarga, ada pemilik, ada manajer, ada yang namanya karyawan. Nah, ini tuh masing-masing punya topinya sendiri-sendiri. Anggota keluarga punya jadi topi anggota keluarga, pemilik punya topi pemilik, manajer punya topi manajer, karyawan punya topi karyawan. Tetapi kalau di dalam family business ini bisa campur aduk, ya bisa campur aduk. Nah, jadi masing-masing dari topi-topi ini itu memiliki perbedaan terkait dengan perspektif, terkait dengan peran, terkait dengan tanggung jawab. Ya, nah, di dalam struktur yang sifatnya mungkin lebih profesional, ya, maka ini tuh jelas. Saya nggak bilang jelas, lebih jelas, ya, lebih jelas. Ya, jadi oh ini anggota keluarga, oh ini pemilik, oh ini manajer, oh ini karyawan, gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Nanti saya akan cerita juga kasus-kasus yang agak sedikit unik, ya. Nah, the family business system itu hubungan peran, masalah, emosi, sejarah, dan lain-lain berdampak pada aktivitas bisnis. Jadi ada keluarga, ada bisnis. Jadi di dalam kasusnya family business, keluarga dan bisnis ini menjadi saling kait mengait, ya. Partisipasi dalam kepemilikan dan bisnis yang berdampak pada hubungan keluarga. Jadi bisnis bisa mempengaruhi keluarganya, keluarganya bisa mempengaruhi bisnisnya. Nah, itu nggak bisa dihindarin pada saat di family business, ya. Nah, teman-teman semua, the conflict when the system overlaps, ya. Jadi kalau kita melihat ini ada sistem keluarga, ini ada sistem bisnis, ya. Kalau di dalam sistem keluarga itu ada percekcokan keluarga, di dalam sistem bisnis ada ketidaksepakatan profesional. Nah, percekcokan keluarga dan ketidakcocokan profesional ini masuk di tengah-tengah, ya, menjadi yang disebut dengan zona pertempuran. Ya, cekcok keluarga, nggak sepakat secara profesional, terus kemudian jadi ini, ya. Nah, ini jadi akhirnya ya anggota keluarga transfer kerja plus masalah itu ada di sini campur aduk dan berantakannya setengah mati. Kami ngalamin ini, ya, kami ngalamin di dalam konteksnya klien gitu ya, yang nanti kita bahas dalam 7 deadly sins, ya. Jadi ini yang terjadi. Jadi nggak gampang, ya, sangat tidak mudah, dan kemudian pada saat sistemnya itu overlap. Mari kita coba bahas satu-satu. Ya, we have seen the enemy and he is us. Jadi kita sudah melihat ada musuh dan musuhnya adalah diri kita. Nah, kita akan membahas the 7 deadly sins that destroy family business. Teman-teman semua, mari kita masuk. Ada yang disebut dengan it's the same old song syndrome. Jadi ini bentuknya adalah sindroma lagu lama yang sama. Ya. Nah, ini apa sih lagu lama yang sama ini? Ya, kita akan coba lihat, ya. Jadi kalau bahasa Inggris dikatakan people behavior, nah, atau saya langsung bahasa Indonesianya aja, ya. Sifat, keyakinan, dan perilaku seseorang yang tertanam sejak kecil akan mempengaruhi sikapnya dalam bisnis. Betul? Ya. Jadi kalau misalnya kata dari kecil dia itu curang, ya akan bawa curang. Jadi dalam family jadi kita tahu dia dari kecil kan curang, jadi orang jadi mulai curiga. Kalau dia kerjanya itu dari kecil itu cara bermusuhan, makanya ada bermusuhan. Kalau dia gampang iri, maka terjadilah itu kebawa juga iri, ya, di dalam bisnisnya. Jadi kalau karyawan gampang dikeluarinnya, kalau anggota di bisnis kan enggak. Jadi akhirnya nanti apalagi kalau dalam bisnis yang menjadi makin besar, ada yang pro, ada yang ini, ada yang sengaja memanfaatkan itu terjadi. Ini yang sindrom pertama yang namanya the same old song, ya. Terus kemudian yang kedua yang sama menariknya dengan tadi, ya ada 7 ini semuanya, adalah sindrom yang namanya we are one big happy family, ya. Sindroma kita satu keluarga besar yang bahagia. Jadi apa ya? Kalau saya lebih bilang bahwa kadang-kadang apa yang dikatakan ini itu lebih bersifat semu dibanding real, ya. Ya tentu saja itu dream, ya. Kalau kita bilang bahwa
big happy family itu adalah dream, tetapi di dalam situ tuh ada unsur kesemuan, ya. Nah, di situ apa yang terjadi adalah kegagalan untuk memahami bahwa sistem usaha dan sistem atau bisnis membutuhkan perlakuan yang berbeda dengan sistem keluarga secara umum. Ya, ambil contoh. Kalau misalnya katakanlah kan kalau di dalam keluarga kan kita itu kan keluarga besar. Kalau keluarga besar ya saling maaf-maafkan. Kalau ada yang salah ya nggak apa-apa salah. Namanya juga keluarga gitu kan. Tapi kalau ini kebawa di dalam kehidupan bisnis menjadi nggak lucu kan. Kalau oh ya yang itu karena keluarga salah nggak apa-apa gitu kan. Nanti salahnya diulang lagi. Nah, sindrom daripada we are the big happy big family tadi itu menjadi akhirnya merusak yang namanya profesionalisme, ya kan? Kenapa? Kalau dia salah melulu nggak apa-apa gitu kan. Dari dulu juga dia begitu selalu bikin salah atau semau maunya sendiri misalnya. Ya, nah ini kan mau cari harmoni terus dan akhirnya menjadi boleh dibilang terlalu subjektif, nggak objektif karena berusaha untuk apa ya? Memunculkan bahwa kita kan keluarga besar yang bahagia kan gitu. Ini sindroma yang kedua. Dan itu membawa masalah enggak? Membawa masalah. Besar enggak? Ya besar kecilnya sangat relatif itu aja. Nah, ini yang menarik lagi adalah yang terkait dengan family business adalah they may have become adult, but they will always be my children. Jadi sindroma ya, mereka memang sudah menjadi dewasa, tapi gimana pun juga mereka tetap anak-anak saya. Ini biasanya sindroma dialami oleh orang tua. Dan kami ngalamin ini sekarang beberapa waktu yang lalu pun juga kami ngalamin bahwa ada saat anaknya sudah masuk ke bisnis, terus kemudian dan anak itu tentu saja waktu di kecil aja ngajarin bapak ibunya gitu ya. Padahal anaknya udah gede, sekolahnya juga udah tinggi, pengalamannya juga sudah ada gitu kan. Tapi tetap aja terus dianggap sebagai anak kecil. Ya, yang selalu orang tuanya itu selalu ngajarin, ya dari kecil memang diajarin sama orang tuanya. Tapi pada saat dia itu sudah sekolah tinggi, sekolah di luar negeri, sudah dia itu belajar banyak, dia pernah kerja di tempat lain, seharusnya kan enggak terus kemudian tetap dijadikan anak. Ini termasuk gejala yang paling banyak terjadi. Ya, jadi orang tua itu melihat anaknya tetap anak. Ya, di dalam pekerjaan, bukan di dalam kehidupan sehari-hari. Oh, di dalam kehidupan sehari-hari kan begitu. Sebetulnya apa namanya itu butuh ya misalnya kita bicara gini, anaknya itu orang tuanya itu melihat bahwa anaknya itu punya kelemahan ini. Meskipun anak tadi sudah berusaha untuk menghilangkan kelemahan-kelemahannya tadi, tapi tetap saja orang tua itu akan bilang bahwa kan kamu ini, kamu itu dan sebagainya. Ya, dan tetap selalu dianggap sebagai anaknya. Ya, itu masalah yang paling besar. Anaknya tidak pernah menjadi matang, anaknya nggak pernah maju, anaknya selalu di bawah bayang-bayang ayahnya atau ibunya, yang akhirnya tadi yang dibilang sebagai destroy family business adalah bukan musuhnya, bukan kompetitor, bukan substitusi, tetapi musuhnya adalah diri sendiri tadi. Keep the family baggage out of the family business. Ya, ada 7 deadly sins yang menghancurkan family business. Jadi musuhnya bukan pesaing, musuhnya bukan pengganti, tapi musuhnya adalah us, jadi diri kita sendiri. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya yang ketiga saya terangin dulu ya. Orang tua tidak dapat menerima anak-anak mereka telah tumbuh dewasa. Tadi seperti saya jelaskan, ya anak adalah tetap anak. Ya sebetulnya kalau di dalam hubungan keluarga, ya anak adalah tetap anak, betul. Tapi kalau ini sudah masuk bisnis, anak itu sudah tidak boleh dianggap sebagai anak yang dulu kecil. Gue yang ngajarin kok gitu kan. Gue lebih tahu dari lu, orang gue yang ngajarin gitu. Ini masih terjadi. Kita masih punya klien yang bermasalah, bahkan coincidentally ini lagi kirim WA juga terkait dengan satu masalah yang ada di dalam keluarga itu. Menarik ya. Terus kita lihat, you are not loyal to this family if
You insist on being selfish. Kamu tidak setia kepada keluarga jika kamu bersikeras untuk menang sendiri. Menang sendiri itu tidak harus selalu negatif. Ya kadang-kadang ya dia itu punya prinsip, atau dia punya pengetahuan, atau dia punya sikap tertentu terkait dengan ini. Suatu hari saya ketemu dengan perusahaan keluarga yang anaknya itu sangat berpikirnya misalnya katakanlah buat anaknya namanya good corporate governance itu menjadi penting sekali karena anaknya itu tahu ya ini perhatian ya, sekali lagi ini value soalnya nih ya, karena anak tahu bahwa dengan good corporate governance itu perusahaan akan sustainable atau berkesinambungan. Oke. Sementara orang tuanya bilang, tahu apa lu bisa sekolah, lu bisa kayak sekarang juga karena dulu gua jalanin pakai cara gue, pakai GCG segala macam. Nah, ini kami pernah ketemu dengan satu klien yang begitu ya. Atau bahkan yang kita ketemu yang menarik adalah apa? Satu ayah dengan 2 anak laki, anak yang satu mau GCG, yang satu lagi nggak mau GCG. Oh, itu menarik kan? Jadi akhirnya anak 2 ini berkonflik. Ya. Dan ketahuan bahwa anak yang satu lebih dibelain oleh ayahnya dibanding anak yang lain. Ini kalau kita bicara begini menjadi situasi yang jadi sementara yang satu dianggap sebagai ini selfish, mau lu sendiri udah gitu kan. Nah, kita kan coba lihat demikian daripada ini adalah apa? Kegagalan untuk memahami bahwa anggota keluarga adalah individu-individu. Ya, bahwa mereka punya keunikan sendiri, mereka punya cara berpikir sendiri, mereka punya yang namanya purpose, mereka punya namanya vision, mereka punya apa. Nah, ini kalau masalahnya mungkin cuma masalah beda strategi lebih gampang ya. Menyesuaikan strategi itu relatif lebih gampang dibanding kalau beda. Tadi itu yang satu tetap berpikir, yang satu sudah berpikir, misalnya katakanlah nih 2 anak tadi ya, satu pikir GCG itu penting karena GCG itu untuk kelangsungan perusahaan kita. Ya, sementara satu lagi nggak usah ngomong-ngomong GCG deh. Ya, yang penting keuntungan, penting perusahaan kita. Padahal itu nanti menjadi ancaman karena apa? Karena dengan era keterbukaan ya, dengan tidak menghormati GCG ini bisa menjadi masalah besar buat company. Ya. Nah, tetapi yang menarik adalah orang yang berpikir, misalnya anak tadi kasusnya, anak yang berpikir benar terkait dengan GCG, itu bisa jadi dimusuhin oleh saudaranya yang mau nyari gampang atau ngikutin orang tuanya atau orang tuanya. Enggak harus semua orang tuanya benar ya. Tapi maksudnya dalam kasus ini tentunya GCG lebih benar dibanding kalau yang enggak GCG. Ya. Ada lagi kejadian yang soal memanfaatkan teknologi. Jadi ada yang punya pikiran jauh, wah ini teknologi ini harusnya begini. Tapi dibilang kata udahlah, teknologi itu investasinya terlalu tinggi gitu kan. Hasilnya belum tentu. Kita jalanin apa yang kita jalanin, kita jadi besar seperti sekarang juga gara-gara kita jalanin apa yang kita lakukan sekarang. Nah, itu juga bisa menimbulkan konflik di dalam keluarga. Ya. Dan pada saat situasinya seperti ini, ya kan anaknya ada yang situasi yang saya ketemu ya, anaknya yang mungkin dianggap tidak sewarna dengan keluarganya, dia memilih untuk cuma sekedar menjadi owners atau menjadi komisaris, ya selebihnya lagi dia tidak ikut dalam kegiatan operasional. Ya. Terus apa lagi? Ya, nah, ini juga terjadi ya. Ini tidak harus berarti selalu father ya. Ya bisa jadi saya ketemu dengan usaha yang ibunya lebih dominan dibanding ayahnya ya. Jadi the father know best syndrome ya. Ayah tahu yang terbaik. Ya, ini apa yang terjadi? Pendiri bisnis biasanya memiliki kepribadian yang mendominasi dan atau berhasrat kuat dengan bisnis. Ya. Tidak harus father, ya bisa jadi mother. Ya, nah, dan mereka berasa bahwa gue yang terbaik. Apa yang gue lakukan itu yang terbaik. Jadi kalau lu anak gue, maka lu harus ngikutin apa yang gue lakukan. Nah, padahal nih mungkin anaknya mikirnya agak sedikit lain. Oke, kamu yang terbaik sampai masamu. Tapi masa yang sekarang dengan perubahan-perubahan yang sangat dinamis, ya, itu masamu sebetulnya sudah hampir lewat. Dan karena kamu tidak hidup di masa lalu, seharusnya kamu sudah menggantikan ini di tempat ini.
Nah, ini ada menimbulkan konflik, betul? Ya, karena apa? Karena yang tua merasa dia punya apa ya? Glory kemenangan gitu ya, karena market bisnisnya. Terus kemudian pada saat yang sama dia itu apa namanya? Memang yang sejarahnya menyatakan bahwa dia berhasil. Tetapi kalau kita melihat masa yang akan datang kan bukan sejarah yang menentukan, ya. Tetapi bagaimana kalau orang suka bilang apa namanya, learn the past, watch the present, and create the future. Nah, ini juga menimbulkan konflik, dan ini kan konfliknya menjadi makin ini kalau itu keluarga, ya. Kenapa? Owners biasanya mendominasi, pemilik atau pendiri biasanya mendominasi, dan seakan-akan can do no wrong, tidak dapat melakukan kesalahan, ya. Nah, nomor 6 ya, bicara soal apa? Maybe it will go away if we ignore it, ya. Sindroma yang mengatakan mungkin hal ini akan selesai dengan sendirinya jika kita diamkan. Kalau ada masalah, itu cenderung untuk tidak diselesaikan, tapi didiamkan, ya. Kalau orang suka bilang, kalau ada orang yang sakit gitu ya, sakit hati gitu kan, time will heal gitu kan, dengan berjalan waktu nanti akan hilang sendiri. Apakah akan terjadi seperti itu? Tentu saja tidak, ya. Tidak selalu bisa seperti itu, ya. Nah, kita lihat kegagalan untuk menyelesaikan masalah yang lama-kelamaan akan muncul dengan intensitas yang meningkat dan berpotensi untuk merusak. Jadi masalah kecil dibiarin aja, nanti masalah kecil dibiarin aja, nanti biarin. Ya, saya ketemu dengan satu klien yang punya anak 4 gitu ya. Ini asal saya nyebut angka sebetulnya, karena kalau nggak nanti bisa di-tracking siapa. Gitu. Punya anak 4, dari 4 itu 2 itu menyatu, 1 itu terombang-ambing yang kiri kanan, dan yang 1 itu benar-benar totally berbeda, gitu kan. Nah, sementara dalam situasi yang seperti ini jadi masalah kan. Jadi yang 1 itu benar-benar nggak mau ngikutin yang katakanlah kita urutin ya, si A, si B, si C, si D. Gitu. Itu totally different ya. Si C itu tadi terombang-ambing sana kemari gitu kan. Si A sama si B itu rangkasnya jelas siapa, gitu kan. Nah, ini orang tuanya, ya, padahal orang tuanya itu sudah cukup berumur, harusnya mengambil tindakan gimana agar supaya ini selesai. Ya, yang ada itu mereka berpikir adalah apa? Ya, nanti kan juga saya sendiri. Padahal coba bayangkan kalau sampai terjadi apa-apa dengan orang tuanya, ya bukan selesai sendiri. Ya, itu akan menjadi potensi yang besar. Ya, ini yang menarik. Ini dosa berapa tadi saya lupa. Ya, ini menjadi yang menarik. Ya, dan real happen, benar-benar terjadi. Ya, benar terjadi bagaimana ya kan anak-anak ini kan dibesarkan menjadi orang-orang yang berbeda, dengan pribadi-pribadi yang berbeda, dengan pengaruh-pengaruh lingkungan yang berbeda, gitu kan, dengan pikiran-pikiran yang berbeda. Jadi nggak bisa kalau yang masalah-masalah itu dibiarkan dianggap nanti bisa selesai dengan sendirinya. Ya, saya akan lanjutkan lagi dengan nomor 7. Tell me about your childhood syndrome. Ya. Ceritakan kepadaku tentang masa kecilmu. Nah, ini apa sih yang ketujuh ini? Yang ketujuh ini bicara soal apa? Anak-anak masuki bisnis keluarga tanpa memiliki jarak yang cukup untuk menyelesaikan isu kritikal terjadi di masa kecil mereka. Ini juga menimbulkan masalah, ya. Jadi ada satu keluarga yang punya family bisnis, ya. Ini juga begitu. Anaknya itu ya dari kecil bermasalah. Dan orang tuanya tuh berusaha untuk menyelesaikan masalah itu, tapi juga masalah itu sendiri, karena ada masalah terkait dengan kejiwaan, nggak bisa selesai begitu aja, bahkan masih kadang-kadang kumat gitu ya. Nah, gini-gini ini kan juga menjadi tidak mudah jadi pada saat bisnis. Nah, teman-teman semua, jangan lupa ya, ini jadi hari ini kita akan materi ini kita akan putarkan Handoko Maestro. Nah, materi di Handoko Maestro itu materi edukasi
Sementara kalau Anda itu mau nonton material inspirasi, adanya di Maestro Channels. Hari Sabtu besok, saya akan kedatangan tamu adalah Mayong Suryo Laksono, yang saat ini adalah Dewan Pengawas daripada Kantor Berita Antara, yang sebelumnya adalah Komisioner KPI, dan merupakan presenter di mungkin sekitar 5 atau 6 televisi yang mendapatkan penghargaan, sejumlah penghargaan terkait dengan televisian. Mungkin juga Anda mengenal beliau, si Mayong Suryo Laksono, ini sebagai suami daripada bintang yang bernama Nurul Arifin. Ya, di Sabtu di dalam Maestro Channels nanti akan ada acara sejam bersama Handoko Wijowarto. Teman-teman semua. Oh ya, apalagi pesannya tadi, iklan berikutnya, jangan lupa nyalain lonceng, oke? Agar supaya Anda diingatkan apa materi baru sudah ada yang. Hari ini kita membahas tentang buku ini. Ya. Buku ini bicara tentang apa? Keep the family baggage out of the family business. Jadi jangan sampai yang namanya beban atau bermasalah keluarga itu bisa akhirnya merusak bisnis keluarga. Ya. Jadi avoiding yang ada 7 deadly sins, ya, dosa yang mematikan yang bisa menghancurkan bisnis family. Yang sekarang adalah Quentin J. Fleming, ya. Nah, mungkin saya akan bahas sedikit, ya. 7 itu dari apa? It's the same old song, ya. Sindrom, sifat, keyakinan, dan perilaku seorang yang tertanam sejak kecil akan mempengaruhi sikapnya di dalam bisnis, ya. Dan ini nggak bisa berubah. Kalau Anda tahu bahwa satu keluarga kakak beradik itu dari kecil berantem, di bisnis juga tidak akan jauh-jauh daripada berantem, ya. 2, we are one big happy family. Kegagalan untuk memahami bahwa sistem usaha atau sistem bisnis itu membutuhkan perlakuan yang berbeda dengan sistem keluarga secara umum. Ya, ada tadi kan digambarkan sebagai sistem keluarga, sistem bisnis, terus kemudian masalah-masalah di keluarga, masalah-masalah di bisnis, nanti ketemu jadinya di tengah-tengah adalah menjadi pertempuran. Terus kemudian they may have become adult, but they'll always be my children. Orang tua tidak dapat menerima anak-anak mereka telah tumbuh dewasa. Kalaupun anak-anaknya punya pendapat yang sebenarnya salah, karena toh yang ngajarin mereka semua, gitu kan. Kalau anak-anaknya pintar bicara, dia bilang, ya kamu cuma bisa ngomong doang, misalnya gitu ya. Yang keempat adalah you are not loyal to this family if you insist on being selfish. Agar untuk memahami bahwa anggota keluarga adalah individu-individu dan setiap individu tadi adalah unik, ya. Ini yang terjadi. Dan ada yang namanya the father know best, ya. Pendiri bisnis biasanya memiliki kepribadian yang mendominasi dan atau bahasa kuat dengan bisnis, dan mereka suka menggunakan standar dirinya sendiri terkait dikaitkan dengan anak-anaknya, ya, sehingga akhirnya konflik karena standar itu kan dengan berjalannya waktu. Tentu saja pendiri itu mungkin hemat sekali, gitu kan, atau sangat teliti sekali. Sementara anak-anaknya mungkin dibesarkan dengan sudah berkecukupan, hematnya nggak ada, telitinya kurang. Ya, kalau dulu orang tua itu memperhitungkan semua resikonya, ini anak-anaknya pura-pura memperhitungkan resikonya, cobain aja dulu, gitu kan. Ya, nanti hilang ya sudah, toh kita juga masih punya banyak, gitu kan. Tidak, dulu orang tua udah duit masuk, udah nggak bisa masuk lagi, tidak bisa keluar lagi, gitu ya. Dan nomor 6 bicara maybe it will go away if we ignore it, ya. Jadi masalah-masalah yang ada tidak diselesaikan dan membiarkan seakan-akan biar waktu yang nanti akan menyelesaikan, padahal ini punya intensitas yang bisa meningkat dan kemudian bisa berpotensi merusak. Dan nomor 7 adalah tell me about your childhood syndrome, ya. Anak-anak masih di bisnis keluarga tanpa memiliki jarak yang cukup untuk menyelesaikan isu kritikal yang terjadi di masa kecil mereka, ya, isu kritikal yang jadi kalau dari kecil itu dianggap tidak pernah bertanggung jawab dan tidak pernah membuktikan bahwa dia berubah menjadi orang bertanggung jawab, sampai gede pun ya tetap dianggap nggak bertanggung jawab, ya. Kalau dari kecil dianggap bodoh, terus kemudian akhirnya biarpun dia itu dan dia tidak membuktikan bahwa dia sekarang tidak bodoh lagi, itu bisa jadi masalah juga.
Kalau dari kecil itu careless, tidak terlalu perhatian, akhirnya tidak pernah buktikan, ya akhirnya terjadi juga. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman semua, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda. Ya, kita sekarang memasuki sejak episode kedua, maka kita memasuki materi yang hanya 30 menit, tidak 40 menit lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam serial Zoom Live. Hari ini adalah episode 171 tentang 7 dosa yang membahas tentang family business. Bagi Anda yang butuh yang lebih jelas, lebih details, ya, tentu saja dalam 30 menit Anda tidak bisa mendapatkan semua. Silakan kontak Mia di 0858 satunya 4 kali 2121, 0858 satunya 4 kali 2121. Nanti akan dibantu oleh Mia bagaimana kamu bisa membantu korporasi atau organisasi Anda. Sekali lagi, saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk saya Jumlah. Terima kasih.